Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, ADD, Mas Marcel, dan saya sendiri, Muhammad Faizar. Sebelum kita bahas soal pengalaman beliau makan sesaji, bahaya nggak itu ya? Nah, kayaknya perlu dirugikan nih. Sebelum itu saya mau tanya nih. Apaan? Ini saya mau lihat peliharaan ularnya. Oh boleh. Boleh, pengen nyobain megang juga nih, megang, Ustaz Faizar. Iya. Mau ada yang ini juga ada kobra putih. Waduh, jangan. Wow, jangan. Kobra. Bahaya. Ini ada kobra putih, ini ada koros albino. Cuman kondisinya lagi shading. Oh, lagi Saya punya ganti di belakang. kulit. Bentar Nah, ya. boleh. Ini keren nih, warna biru. Oh ini buat display. Ini iya, udah iya. berbisa. Nah. Bentar. Saya ambilin. Iya, siap. Oke. Oke. Wih. Waduh, gede banget. Peliharaan nih dari kecil. Sanca apa piton? Piton masih dengan Ini sanca. gimana, Ustaz? Keren. Aduh. Ini usianya 1 tahun. Masya Allah. Berat gak? Lumayan. Lumayan berat. Dia nggak nyatok ya, Bang ya? Kalau kayak gini. Astagfirullahaladzim, berat ini. Kalau misalkan lapar dia nyatok. Kalau lapar. Nah, ini lapar apa enggak nih? Enggak ini pengen main. Masya Allah. Nah. Gimana, Ustaz? Agak deg-degan nggak? Hah? Jangan kencang megangnya. Oh iya, jangan kenceng ya. Kalau kencang Lembut ya. harus lembut. Oh gitu ya. Di handling lagi ya. Jadi dia masuk ke sini. Kalau saya lebih memelihara Hah? seperti ini. Oh iya. Kalau untuk ular-ular berbisa mah buat ini doang, display buat edukasi. Iya. Ini bedanya sama yang warna biasa tuh beda jenis atau ini kelainan? Gen, Kelainan? gen. Oh. Ini gen tuh berapa gen ya? 3 gen. Albino, terus gede banget. apa lagi ya? Lupa lagi. Umur berapa nih, setahun? Setahun. Oh ini kelainan jatuhnya ya. Dan kalau dia kawin punya anak belum tentu kayak gini ya hasilnya? Belum tentu. Jarang sih. Jarang ya. Berat banget ini sumpah. Lumayan ya. Ini maksimal besar sampai berapa? Sampai 5 meter. 5 meter? Masya Allah. Dan ini kalau Umur untuk, berapa tuh Kalau sama? panjang umur, nyampe 30 tahun lah. 3 tahun. kalau untuk petani dia ngebantuin petani atau sifatnya apa nih dia? Kalau ini Kalau sanca paling ukuran segini dilihat. ini basmi tikus juga. Kalau ukuran besar dia makan babi hutan, makan garangan. Iya. Bahkan banyak juga kasusnya di Kalimantan makan orang juga. Wih, Sebesar apa kalau makan orang? Paling sekitar pohon kelapa, Bisa gede lagi ini berarti? bisa gede lagi. Umur berapa itu segede kelapa? 30-an lah, 30 tahun. 20 tahun. Dia emang nggak bisa diem ya? Nggak bisa, dia lagi aktif. Soalnya malam kan dia aktifnya. Nah, Us. Oke, mungkin dia pengen disimpan lagi. Iya, Oke. simpen lagi aja nih. Baik. Yuk kita lanjut lagi pembahasan tentang yang tadi tuh apa? Makanan Sajen. saja. Nah, Oke. ini penting nih karena kemarin ada kasus juga nih. Ada ya? yang itulah ada yang viral. Nah, kita taruh dulu. Rasanya Karena iya besar ya. berat banget. Tak kira itu ular nggak berat. Di pantasan orang dililit itu jadi ini nggak bisa Iya, gerak ya. nggak kalau bisa gerak. Sebesar pohon kelapa. Ini serem banget itu. Insya Allah. Luar biasa ya. Nah, itu kan untuk edukasi kalau di sini ya, Ustaz ya. Jadi ini yang jenis berbisa. Pernah digigit sama itu enggak? Sama apa? Itu Sama yang yang tadi. sanca. Belum. Soalnya kan itu kan dari kecil, jadi udah tahu banget karakternya. Oh, peliharanya emang dari kecil. Dari ya? kecil. Dan itu nangkep atau beli? Itu beli hasil breeding, hasil ternak. Ada orang yang jual yang albino gitu ya? Banyak. Oh, banyak Di online ya? juga banyak. Dan mahal, lumayan. Ya? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Masya Allah. Iya, waduh luar biasa. Lumayan itu. Nah ini waktu itu pernah makan sesaji. Itu makannya di mana? Itu di hutan, kebun. Di kebun. Di kebun banyak yang naruh sesaji juga ya? Banyak, soalnya kan di situ ada kayak apa namanya? Dipercaya sama masyarakat pohon-pohon keramat. Nah, ini nih. Ada paha ayam. Bismillah. Masih renyah. Masih terjaga gurihnya, teman-teman. Ini buat kameramen satu. Oke. Buat pesugihan atau apa namanya? Togel-togel gitu ya? Togel. Buat Nyari togel. nomor-nomor, cari nomor buat Judi. judi. Nah, kalau yang Ini masih kayak baru berarti ya? Masih sajinya? baru. Iya. Nggak apa-apa kalau yang kayak gitu ya, Ustaz ya? Nah, Kan kalau yang viral itu kan nendang. ini nendang itu kan ibadatnya ibadahnya orang lain kan. Sayangnya memang itu di tempat peribadatan. Peribadatan. Kita selaku kaum muslimin juga nggak boleh sih. Nggak boleh. Nggak boleh Nendang mengganggu kayak gitu. ibadahnya orang lain ya. Nggak boleh. Soalnya nggak itu boleh kepercayaan ya. peribadatan. Iya, kepercayaan.
Kecuali kalau tempat kayak tadi yang Adede bilang di pohon angker untuk nyari togel, untuk buka aurat. Sedangkan itu kan yang naruhnya orang muslim juga. Nah, itu Nah, dia. itu dia betul. Kalau yang Sayang, kalau yang naruh umat muslim untuk perdukunan dan sebagainya, ini baru boleh ya? Ya, Islam nggak ngajarkan kayak gitu. Iya, betul betul betul. Jangankan sesaji ya, mau lalat di pitas untuk persembahan selain Allah aja bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Di hadis riwayat Imam Ahmad kan gitu. Oh, ada ya dalilnya? Ada dalilnya itu. Cuma pakai lalat loh. Ya lalat kan kalau di pikiran kita Kecil lah. Kecil iya. hewan kecil yang menjijikan kan sering Iya, iya. apa ngitari sampah sama kotoran. Iya, iya betul. Takut nggak sih waktu makan saji itu? Khawatir kenapa ada efeknya enggak. apa-apa? Udah biasa, justru saya sering berburu Rezeki. rezeki. Kalau misalkan dulu mah kan musim ya, Iya, iya. musim nomor, bahkan semua kampung juga pakai telur ayam kampung. Oh iya. Betul, ya. Ditaruh di pohon-pohon. Saya sering hunting, sering berburu pagi-pagi. Biasanya apa aja sih itu isinya tuh? Hah? Sesaji-saji itu? Kalau buat nomor itu telur kebanyakan. Telur ya? Telur. Iya. Biar menetas. Sama paha ayam kayak gitu lumayan kan. Iya, iya betul betul. betul. Masa. Nah, tadi Ustadz katanya mau kan banyak yang ngira nih pawang ular nih pakai jin gitu kan. Pakai jin ya? Oh gitu. Atau iya kan, banyak yang pakai ajian-ajian. Nah, mungkin bisa diruqyah aja, Ustadz. Wah. Jadi kalau misalkan ada racun-racun yang ini jadi ikut Oh, bersih racun kan. ularnya ya? Iya, yang pernah Karena kegigit. sering kebatuk. Mungkin mau nggak? Boleh. Bang Dewi? Ya, kita eksperimen. Takutnya nanti ada pantangan nih di Rukiawi. Oh, enggak, saya mah enggak pakai apa-apa. Nggak ada ya, Nggak karena ngaji ya. karena yang kayak gitu-gitu tuh, aduh, sebenarnya teknik gitu, ada tekniknya, ada pembelajarannya, bukan Dan bakat ya. iya, bukan Insting ilmu-ilmu. itu terasah karena seringnya Adede sering Iya. nyari ular sebenarnya. Kalau kayak kita nggak jeli matanya. Iya kan Bang Dede, bahaya ya ketika ada kepercayaan kayak gitu, terus orang melakukan ritualnya, kayak misalnya puasa berapa hari, Iya, terus ngewirid. ketemu kobra, dia nyoba-nyoba, kan ujung-ujungnya meninggal malah Iya. kan? Sebetulnya itu kepedean. Kepedean ya? Iya. Ya Rasul aja nggak kebal bisa ya. Iya, Nggak makanya kebal. Dia udah pede, wah gua udah puasa, udah baca wirid, Heeh. makanya dia pede, makanya dia meninggal. Iya makanya kan jadi meninggal apa? Meninggal dalam kebodohan. Parah jatuhnya. Maka dari itu ini perlu diedukasiin banget Betul. nih bahwa hal-hal tersebut itu serahkan ke ahlinya aja, guys. Ya. Harus ada ilmunya sih memang. Sebenarnya gini ya, Bang Dede. Ya, mungkin pawang ular yang di luar sana ya yang ngaku-ngaku punya ilmu itu biar nggak ditiru ya sama Nah, orang itu umum bisa ya. juga ada. Iya Itu kan? Strategi ya. Strategi teknis. Dia sengaja saya punya ilmu spesial nih. Biar orang-orang awam ini nggak nyoba-nyoba ya. Padahal sekarang kan orang juga bisa ngejar. Wah, itu tuh misalkan Dede Inon pakai ilmu, oh gue juga pengen dia nyari nantinya. Oh iya. Takutnya gitu. Iya. Terus nemu sama orang yang salah. Nyoba-nyoba iya. Nah, itu. Padahal nggak pakai ilmu apapun ya. Ngilmu maksudnya. Iya. Ada teknik-tekniknya padahal. Ini mangga kalau mau Boleh? ya saya coba ya. Boleh. Siap, oke. Nah, saya perhatikan aja. Apa Mas Marcel yang ngeruk ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi gimana tuh? Ada pesan aja. Arab sana. Punten dah. Nanti selesainya ini ya kayak ditanyain ya. Kayak Ya. Ya apa enak aja yang banget. dirasain atau perubahannya. Ngadap belakang. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja ya. Ya. Punten ya. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Udah. Alhamdulillah. Gimana tuh? Apa yang dirasakan? Adem. Adem. Bagian mana ya, Bang? Apanya? Adem tuh bagian mananya? Adem jiwanya. Jiwanya atau Jiwa. Oh, adem jiwa. I see. Ya, jadi itu yang perlu diedukasikan juga ya mungkin ya, Ustaz ya, bahwa ruqyah tuh nggak harus kesurupan gitu. Nggak harus kesurupan. Kesurupan tuh sebenarnya efek samping bukan sih? Bukan sih. Bukan juga, apa? Efek dari orangnya sendiri. Efek dari orangnya sendiri. Tergantung siapa yang diruqyah. Oh, Nah, jadi kan orang Indonesia kan selalu mandangnya ruqyah yang berhasil yang menimbulkan efek kesurupan. Itu muntah. bener. Padahal Iya. nggak harus kayak gitu. Rasulullah nggak pernah itu ruqyah harus menimbulkan efek kesurupan. Iya. Dan nggak ada kayak gitu. Banyak masyarakat Indonesia masih mikirnya kalau ruqyah nggak kesurupan gagal berarti. Iya, ruqyahnya nggak mempan. Iya, aneh banget. Itu padahal nggak kayak gitu, prinsip ruqyah itu bukan untuk kesurupan. Kan selalu saya bilang tuh sejak tahun 2017 itu. Iya, betul, Ya, betul. saya selalu bilang yang namanya ruqyah yang diajarkan Rasulullah Iya. nggak harus menimbulkan kesurupan. Ya, memang bukan untuk kesurupan. Kalau mau ukurannya kesurupan, hebat-hebatannya dengan kesurupan, dukun kuda luming lebih hebat. Nah itu. Apa bedanya? Iya, dukun-dukun itu. Iya, benar. Apa bedanya sama dukun mediumisasi? Mediumisasi ya. Nah, kalau mediumisasi itu kalau misalkan dukun ngaku bisa mediumisasi masukin terus nggak kesurupan baru gagal. Iya, kan betul. jelas. Kalau Karena ruqyah ngakunya bisa masukin jin. Sedangkan ruqyah itu justru mengeluarkan penyakit ya. Goalnya mereka kan jinnya berbicara. Iya. Kalau kita enggak, justru malah menghindari. Iya. Memang kadang-kadang kita berbicara, tapi itu saya hindari banget. Karena dalam prinsip pengobatan Quran yang menyeluruh ya. Karena ruqyah kan salah satu dari cabang-cabang pengobatan Al-Quran dalam Tibun Nabawi itu. Yang kalau misal orang kena sihir, kena gangguan jin, kan yang harus kita bangun mental. Ya. Iya, betul. Sisi manusianya yang harus kita kita unggulkan itu. Iya, betul. Supaya jinnya nanti lepas. Bukan ngurusi jinnya ini harus tinggal di mana setelahnya. Bukan urusan kita itu kan. Iya. Tadi ketika di ruqyah selain adem apa yang rasain? Sebetulnya sih saya mah lebih kepada tadi bacaan-bacaan itu arti-artinya, Arti-arti ya. ngikutin arti. Buat asal Ngomong-ngomong, obat. ADD itu
lulusan pesantren ya? Iya, luar biasa. Masya Allah. Jadi ngerti apa yang dibacakan. Iya, iya. Jadi ketika dibacain ayat Quran, bisa mentadaburi, itu justru lebih bermanfaat karena ngeresapnya ke jiwa. Iya. Ya kerasa ke saya seperti itu. Iya. Di fisik ada nggak rasa anget atau apa? Atau Kalau anget mah ya tadi yang pasti pegang ya? pasti pegang. Terus biasanya kalau yang waktu itu gua di Ruqyah rasanya kayak ada yang mau keluar apa kayak lendir, lendir gitu ya, yang mau ngok lendir mau keluar. keluar. Gitu nggak Bang? Ngerasain gitu? Enggak, saya mah. Enggak ya? Ah, beda-beda berarti ya. Ya, beda-beda semua orang. Iya, iya betul. Tergantung apa ya penyakitnya atau apa yang ada di dalam tubuhnya ya. Dan nanti relax. Yang tujuan utama dari pengobatan Quran adalah ketenangan hati. Ketenangan hati. I see. Namanya juga asifa ya, obat. Syifa ya. Oh, asyifa iya. Al-Quran itu asifa. Iya, obat itu kan bersifat menyembuhkan ya. Ya, Iya. bukan malah ini kalau kesurupan kan Itu bukan obat tuh. dan nggak harus muntah, nggak harus harus ya. muntah. Ya, pengeluaran metafisik itu penyakit-penyakit kayak gitu, ain atau yang lain, Iya, kadang bisa lewat pori-pori keluar gitu aja, nggak Iya. ketahuan ya, namanya goib ya. tergantung orang ya kan ya jatuhnya ya. Memang kebanyakan memang ada yang muntah ya, Iya. ada yang lewat air seni, lewat keringat, hembusan nafas juga ada. Iya betul. Itu berdasarkan yang saya dapat dari referensi para ulama itu. Iya. Dan kalau misalkan ada yang bilang kesurupan itu apa? Kalau di dunia psikologis histeria. Histeria. Iya, Ada yang histeria memang. Meluapnya emosi. Nah, emosi ini kan datangnya bisa jadi juga. Tapi dari kalau saya setan. temukan Mas, Apa? yang histeria itu, jadi dia itu, ya memang itu ya, sekali lagi, ta'ifu minasyaiton itu kan gangguan setan berupa histeria gitu. Iya. Amukan-amukan, emosi iya. yang ngendep. Emosi yang ngendep. Jadi setannya sembunyi di balik histerianya. Ah iya. Jadi yang reaksi itu sebenarnya sisi manusianya. Iya, Setannya masih dekem di situ karena manusia nggak mau netralkan perasaannya. Nah, bisa jadi kan itu netralkan kekecewaannya, berarti dendamnya. iya, berarti orang histeria itu walaupun bukan karena jin, berarti kan emang penyakit di dalam pikirannya adalah ada emosi terpendam. Ada emosi Akhirnya terpendam. ketika diruqyah emosinya Nah, emosi keluar. Ngeluap ya. Emosi kan elemen api kan. Iya betul. Itu setan pasti selalu ini memperparah. Cuma memperparah emosi-emosi itu. Salah pahamnya masyarakat ngiranya ruqyah itu pokoknya berhubungan sama goib lah gitu. Selalunya kayak Iya, gitu. padahal Padahal ya. memang untuk fisik iya, Pikiran goib, iya. goib iya, pikiran iya. Jadi banyak hal gitu. Ajaibnya Quran Mas, ketika kita bacakan ya, itu orang-orang itu apa ya? Kadang ngeluapkan emosi yang selama ini nggak bisa dia ungkapkan. Oh iya. Di sebagian orang, iya, sebagian sebagian kasus seperti itu. Iya betul. Jadi setelah dia ungkapkan, plong rasanya. Long rasanya. Nah iya betul. Jadi nggak harus keserupan, nggak harus berhubungan sama jin. Nggak, iya. Yang istilahnya apa ya? Jin murni gitu. Iya, pokoknya jangan sampai menyamakan ahli ruqyah dengan dukun mediumisasi ya. Dengan uskun. Beda jauh. Ada kan? Terus yang kesurupan tuh gimana tuh? Apa? Ada orang kesurupan tuh gimana tuh? Macam-macam. Macam-macam. Ada yang Kalau versi Mas Marcel kan ada 4 ya. Ada 4. Gimana tuh? Kalau menurut ulama itu juga 4. Nah, Mas Marcel dulu deh. Kalau versi dari sisi ilmiah ada bukan ilmiah doang sih, tapi dari yang saya pelajari. Pertama ada yang kalau dihipnotis sebutnya abreaksi, atau kalau psikologis abreaksi ini nggak dikenal. Katarsis. Disebutnya histeria, Bang. Histeria. Histeria. Yang kedua ini ada yang namanya DTD. Histeria tuh yang teriak-teriak doang, pernah tahu? Wah, kayak gitu. Iya, yang biasanya mau ujian nasional, tegang. UAS, ujian akhir sekolah, atau biasanya kalau ada pengecekan orang-orang yang kerja di pabrik, ada yang mau pengecekan atasan nih, mendadak. Nah, biasanya kesurupan tuh. Biasanya ada emosi yang terpendam. Itu histeria namanya. Yang kedua DTD, dissociative trance disorder. Itu yang ngaku-ngaku, Bang, tahu nggak? Saya macan di sini gitu. Oh gitu, banyak Ya kan? ya. Iya kan aneh, kesurupan kalau nggak macan, ya kan ular. Nggak ada kecoa ya. Kesurupan kadal gitu harusnya. Buhun, nenek, kakek. Iya, kakek nenek biasanya kan. Itu DTD, Bang. DTD. Jadi yang ngambil alih kalau dalam dunia barat atau psikologis disebutnya ego personality. Ada juga yang nyebut alter ego. Alter ego. Karena beberapa kejadian orang kesurupan, ada yang kesurupannya Spider-Man. Oh gitu. Kesurupan Spider-Man. Karena dari kecil egonya pengen jadi Spider-Man. Ambisi. Alternya. Akhirnya ketika dia nggak sadar masuk ke dalam trance, kalau dalam dunia hipnotis, yang ngambil alih adalah egonya itu. Iya. Nah itu, jadi kesurupan begitu. Nah, itu DTD. Yang ketiga nih ada yang kesurupan karena uang.
Oh gitu. Yang di TV-TV ada. Oh. Yang set-set, yang di YouTube banyak juga tuh. Settingan ya. Iya, settingan-settingan banyak. Itu ya karena duit lah. Yang naon sih adi dia. Ya kan ada. Terus yang keempat tuh ada, Bang. Yang keempat tuh yang kesurupan karena jin beneran. Yang asli ya. Yang asli. Yang sampai beberapa kejadian tuh yang ilmiah nggak bisa menerjemahkan. Orang yang tadi nggak bisa bahasa Arab, pas kesurupan jadi bisa bahasa Arab lancar. Atau orang yang nggak bisa bahasa Belanda, kesurupan nih orang Belanda, jadi bisa bahasa Belanda. Itu ilmiah masih angkat tangan. Itu real. Real, dipercaya sebagai ada pernah beberapa kejadian banyak, Bang. Berarti kondisi orangnya gimana tuh? Rendah dari jin mungkin. Ya biasa, karena kalau bagi gue ya prinsip gue adalah manusia tuh sebenarnya kayak kerajaan gitu ya. Jadi kayak banyak yang jaga prajurit-prajuritnya. Dari mulai akal kita, otak analisis. Ketika ini lemah semua, maka gampang dijebol. Nah, itu. Nah, jadi kita dikendaliin gitu. Kalau itu sih saya sepakat. Iya ya kan? Berarti lebih rendah dari mereka. Iya, seharusnya Sedangkan manusia kan otaknya ya. Sedangkan kan manusia di dalam keterangan juga lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Iya. Seharusnya memang nggak bisa dikendalikan aslinya. Cuma memang manusia itunya sendiri Betul. yang melemahkan diri untuk dikendalikan. Ada yang terobsesi kesurupan. Oh, ada. Ya, jadi begini. Ketika dia itu ketika dia kesurupan, dia lebih dapat perhatian dari orang tuanya, dari orang sekitarnya, ada yang kayak gitu. Jadi mempersilahkan dia itu nggak sadar. Ada yang kayak gitu. Oh gitu, sengaja. Sengaja. Dikosongin. Ya memang itu akhirnya setan betul-betul ngerasuk di situ, mengendalikan. Jadi di zaman Rasul ada sahabiah namanya Ummu Zufar. Dia dibikin kerasukan terus sampai ke singkap auratnya. Datang ke Rasul, doakan aku ya Rasul, karena aku selalu tersingkap auratku kalau kesurupan. Kalau dalam teks terjemahan seringnya bilangnya epilepsi. Tapi as-soro' di situ dalam periwayatan Al-Bazar ya, periwayatan lain dikatakan ini akhafu an yujaridani al-khabith. Aku takut wahai Rasul kalau al-khabith ini kan setan laki-laki yang fasik, jin laki-laki yang fasik. Aku takut jin laki-laki yang fasik ini menelanjangiku lagi. Jadi doakan aku akan bersabar. Jadi dia doakan Rasulullah, beliau bersabar, nggak tersingkap tapi masih diganggu. Nah itu apa ya? Setingkat sahabiah. Iya. Setingkat sahabiah. Aisyah, istri yang tercinta dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah juga disihir juga demikian. Gitu. Sampai beliau itu rasa sakitnya nggak jelas gitu ya. Ternyata disihir sama seorang budak. Budak yang kalau majikannya meninggal dia bebas. Jadi disihir supaya Aisyah ini cepat meninggal. Pergi ke tabib. Ini yang disihir katanya itu. Itu yang nyihir budaknya. Dicek sama Aisyah betul. Akhirnya dijual sekalian dan sihirnya lepas dengan menggunakan, karena dalam riwayat itu 3 dari sumur yang berbeda. Jadi riwayat-riwayat kayak gitu memang kadang setan nemplok. Pertama ujian untuk manusia tersebut. Kedua manusia mempersilahkan sendiri. Kayak orang yang puasa pati geni, mutih, semua kan pusatnya ada di sini, di perut. Kalau konsep-konsep cakra itu kayak Naruto makanya kan segelnya di perut itu. Konsep cakra. Dan karena memang ada hadisnya, organ yang pertama kali diganggu setan di awal mula manusia lahir adalah perutnya. Ditusuk pakai 2 jari setan itu. Oh, ada ya dalil kayak gitu. Ada dalil riwayat Bukhari. Jadi sahih ini Bukhari Muslim. Jadi di sini menyimpan nafsu seks, menyimpan nafsu itu makan. Dan menyimpan nafsu ini kedudukan. Oh iya. Sehingga ya summa radatnahu asfala safilin, setelah diciptakan sebaik-baik bentuk kembali ketarik ke bawah. Yang narik mana? Ini perut. Oh iya. Sehingga akal hilang, perasaan hilang ya karena seks pertama. Iya. Iya. Rebutan pacar, bisa bunuh-bunuhan kan? Iya betul. Nauzubillah min dzalik. Rebutan makanan juga kayak gitu. Dan kedudukan ini yang paling ngeri. Iya benar. Pasti saya paham sih. Iya kan? Iya, paham ya. Sama yang ini yang ya kalau yang ketiga Itu emang jelas itu ada ayatnya juga. diganggu itu Isi ya. perut. Isi perut. Lebih mementingkan isi perut. Makanya banyak orang-orang membunuh apa. Iya. Nah, makanya buat isi perut. Ritual untuk manggil-manggil gitu kebanyakannya ngosongin perut. Oh iya, puasa-puasa itu ya. Puasa-puasa. Putih. Oh iya benar ya. Puasa yang bid'ah. Iya yang Yang nggak Rasul nggak pernah diajarkan ngajarin. Rasul, iya. Iya. Iya benar. Itu ritual sihir yang memang apa ya, ada ikatan nama setan itu seperti itu. Iya. Dan parahnya memang itu berkedoknya agama ya, Ustaz ya. Iya, Jadi selalunya gitu. Nah itu yang kitab kuning yang pernah kita bahas itu. iya, jadi orang tuh ngiranya ini ajaran Rasul, padahal Rasul nggak pernah ngajarin itu Iya. kan.
Iya. Cuma kalau sumbernya dari mana? 4 kesurupan yang menurut para ulama ya memang nggak jauh dari yang dijelaskan Mas Marcel. Iya. Atau yang Cuma total. bahasanya aja ya Iya. beda. Ini Arab itu. Iya, ini Versi ulama itu. Iya. Ada yang total, parsial, terus menerus sama temporer. Ya, terima kasih Adede Sama-sama. atas kesediaannya ini. Iya, iya. Lain kali main-main lah. Insya Allah. Ke hutan, jangan ke sawah. Siap. Iya, tadi luar biasa ya dapat Sambil pengalaman cari banyak. mustika. Tadi mantap itu. Mustika. Mustika merah delima banyak sih. Oh iya, penarikan ya. Ya, kesimpulannya Kesimpulannya. tadi ya dalam konsep ruqyah ini Iya. pertama sebenarnya adalah surat Az-Zumar ayat 23, menenangkan hati, pikiran dan kulit. Ya. Ya, kemudian nggak mesti harus kesurupan dan muntah-muntah. Ya. Dan pawang ular Pawang nggak ular. pakai cinjinan. Iya. Gitu. Memang murni insting. Hati-hati dengan kepercayaan di Ya, luar sana justru. hati-hati. Sehingga nanti kelebihan pede nyoba-nyoba ya. Bahayanya itu. Awalnya udah puasa nih, Iya, udah kebal nih. megang king cobra. udah. Wah, sudah. Nah itu takutnya. Tiba-tiba beneran yang bukan kena gigitan kering ya bang ya, kena gigitan basah udah. Kadang berdalilnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kebal racun. Kan beliau. Iya. Belum tentu. Itu Allah yang memberikan kan ya kan? Iya. Karomah kan nggak bisa diprogram. Iya, karomah nggak bisa ditransfer ya Ustaz Iya, ya. nggak bisa transfer, nggak bisa dipelajari. Itu khusus orang ya. Iya, khusus orang yang emang Allah berikan kan. Nah itu yang sering banget diselewengkan. Dan nggak bisa diulang-ulang. Nah nggak bisa Nggak diulang. bisa diulang-ulang. Sekehendaknya. Kalau mujizat kan memang Allah kasih hak loh, Iya betul betul. kepada Nabi dan Rasul. Dan itu mukjizat juga nggak bisa diulang kan Ustaz? Bisa. Oh bisa Iya, tetap ya. sekehendak Nabi dan Rasul itu. Oh I see. Oke. Ya kurang lebih gitu tuh. Jadi dapat banyak pemahaman nih guys ya. Dan mungkin Alhamdulillah iya jadi bisa tukeran pengetahuan Bisa, kan. Saya dari sisi ilmiah, Ustaz dari sisi agamanya, dalil-dalil. Bang Dede Ino dari sisi hewan-hewan reptilnya tadi. Luar biasa. Jadi kita menengah ini ya agar Wasatiyah. nggak ketipu gitu. Ya. Iya, karena banyak banget penipuan-penipuan di luar sana, luar biasa. Terima kasih. Ya. Arsadani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.